Oh. Kak Gap, kamu di Hong Kong di? Iya, kamu di Hong Kong. Halo, Kak Gaby jagoan siapa di Miss Mega Bintang? Belum tahu, saya cakep-cakep semua, bagus-bagus semua catwalknya. Gimana cara menjaga persahabatan? Caranya saling terbuka, tapi nggak terbuka banget sih. Udah gitu jangan pelit, udah gitu saling pengertian. Gimana you sehat? Sekarang sih nggak sehat-sehat banget. Bonjour. Aku kecapean guys, capek banget bener. Aku sampai mencret-mencret, masuk angin. Baru tahu Kak Gaby kenal Dekadur. Ya Allah, aku temenan sama Dekadur kenal tuh udah ada tahun berapa ya? 2018 sampai bulan Juni awal aku sampai tanggal 2. Kak Gaby pernah punya rambut pendek nggak? Kamu scroll aja di Instagramku itu yang paling bawah sampai paling bawah banget, itu ada rambutku segini nih. Thank you, makasih doanya. Abis pandemi gini Hong Kong rame nggak? Rame banget, apalagi hari ini tuh kan public holiday, hari libur Waisak mereka gitu kan, jadi tuh rame banget di mana-mana, rame banget guys. Sampai aku tadi sakit kepala aku karena rame orang gitu loh, di di MTR rame, di pergi masuk ke mall rame. Kayaknya Kak yang jual doain ya Kak lagi jual ginjal untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Sehat-sehat Kak Gaby lah. Ngapain kamu jual ginjal untuk memperbaiki ekonomi keluarga? Emang sebutuh itukah kamu untuk memperbaiki ekonomi keluarga sampai jual ginjal? Kamu sekarang hari ini kamu bisa jual ginjal, dapat duit, memperbaiki ekonomi dalam artian apa dulu nih? Nah tapi setelah sembuh kamu kan gak bisa kerja, karena kita itu tidak akan bisa kerja berat dengan satu ginjal. Manusia normal itu harus punya 2 ginjal. Bulan ultahnya barengan KD, iya beda 2 hari. Aku 24, KD 26. Meta 25. Meta 26 juga. Niat mau buat usaha Kak, terus kamu jual ginjal hanya untuk buka usaha. Itu adalah pilihan yang salah sayang. Dengan pola pikir seperti itu kamu salah besar. Lebih baik kamu punya 2 ginjal, kamu kerja yang bener, nabung. Usahanya mau usaha apa? Paling jual ginjal laku berapa sih? 20 juta paling. 20 juta, 30 juta. Gak mungkin ginjal kamu dibayar 50 juta sayang. Ya, tidak mungkin. Dengan uang segitu cukup untuk apa gitu loh. Even kalau misalkan dibayar sampai 50 juta pun, 50 juta itu gak ada apa-apanya. Merem mata juga habis gitu loh. Apalagi mau mau buat usaha. Yang jual ginjal ntar ujung-ujungnya minta dikasihani. Kak hapus deh postingan tentang sholawat itu. Orang Banjarmasin sekumpul. Emang benar kan? Muslim tidak mengajarkan kayak begitu loh. Sholawat di kuburan kayak begitu nunduk-nunduk. Tidak ada kok. Tidak ada yang seperti itu. Terus mereka mau kenapa? Mau demo? Demo aja. Memang tidak ada dalam Islam mengajarkan seperti itu.
Sholawat itu di masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah di masjid. Bukan di kuburan. Bukan di kuburan nyembah-nyembah kayak begitu. Nggak ada. Dalam Islam nggak ada diajarkan seperti itu. Hi, I'm good. Kak Gep tahu kan karomah abah guru kumpul? Enggak tahu. Kak Gep jadi mermaid dong. Bukannya ginjal itu paling mahal ya? Nggak ada sayang. Ginjal itu paling kayak dihargain. Apalagi kalau kamu jualnya susah sekarang. Kalian itu nggak sembarangan bisa jual-jual ginjal. Badanku masih capek banget guys. Udah berak-beraknya udah sembuh, cuma capeknya. Bener-bener capek berasa. Karomah guru kumpul, coba browsing. Ngapain aku browsing? Nggak ngaruh juga. Aku browsing untuk apa coba? Aku cuma taunya sholat yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Udah. Jual kepala aja maaf. Iya, daripada jual ginjal nih. Enggak sih, gini loh. Aku makanya bilang kita nggak boleh juga ngajarin jual diri ya. Jangan ikutin aku yang jual diri. Cukup Gaby Pesta aja jual diri. Kita kalau misalkan masih punya ginjal yang sehat, masih punya 2 ginjal, digunakanlah untuk bekerja, bukan untuk dijual. Ya. Salah besar kamu punya 2 ginjal sehat terus kamu gunakan untuk dijual. Setelah kamu jual, kamu hanya memiliki 1 ginjal, kemungkinan besar kamu untuk hidup itu sebentar. Karena kamu tidak bisa bekerja berat. Oke, kamu bilang untuk modal usaha memperbaiki perekonomian keluarga. Kalau usaha kamu jalan. Ya. Kalau usaha kamu jalan, kalau usaha kamu laku. Kalau usaha kamu nggak jalan, kamu udah jual ginjal nih. Jual ginjal, oke lah, tadi bayar 20 juta, 50 juta gitu kan. Terus kamu buat modal usaha. Udah buka usaha nih. Terus usaha kamu nggak jalan. Usaha kamu nggak jalan, modal nggak balik, untung nggak dapet, ginjal udah hilang 1, mau kerja berat nggak bisa. Jadi nggak usah bodoh. Kalau masih punya ginjal 2 sehat, dipakailah untuk bekerja. Kerja nggak usah gengsi. Kerja apa aja, ya. Kerja apa aja. Tapi apa legal ya Kak nggak di Indonesia? Nggak tahu aku, makanya setauku nggak bisa. Makanya tadi aku bilang, setauku itu nggak bisa. Itu ilegal guys. Kak Gep karomah guru sekumpul termasyur kemana-mana kami. Gue nggak tahu, gue taunya Nabi Muhammad dan gue sholat mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Udah, titik. Gue tidak pernah belajar agama Islam yang lain selain yang ada di Al-Quran, yang diajarkan sama guru ngaji gue, yang diajarkan sama orang tua gue. Jadi mau yang termasyur kek, tersohor kek, terapa kek, sholat itu sesuai rukun iman yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Terus zikir itu sesuai yang diajarkan juga sama rukun Islam gitu loh, bukan di kuburan. Bukan di kuburan zikir terus nunduk-nunduk kayak gitu. Itu nggak ada, ajaran Nabi Muhammad nggak ada. Hati-hati syirik loh, iya benar. Ya tidak ada. Lu mau bilang termasyur, tersohor, terapa, tidak. Gue tidak tahu dan tidak mau tahu. Gue hanya tahu agama yang diajarkan sama guru ngaji gue dan orang tua gue. Ya, tidak ada namanya berzikir yang tunduk-tunduk di kuburan kayak gitu. Apa batu nisan disembah-sembah kayak gini, nunduk-nunduk kayak gini? Nggak ada, nggak ada. Dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Ngelontong aja mudah dapat duit, kata temanku Kak Gaby. Nggak juga ini sih, nggak juga gampang sih. Tergantung juga. Kalau kamu jelek ya nggak gampang lah sayang.
Zikir goyang-goyang juga Kak, kalau di pesantren ya goyang-goyangnya kan paling dia duduk bersila kayak gini-gini. La ilaha illallah. Bukan nyembah batu nisan, nggak ada. Tidak ada dalam Islam, tidak diajarkan zikir nyembah batu Islam nunduk kayak begini, nggak ada ya, nggak ada. Aku dari kecil aku belajar ngaji. Aku diajarin sholat sama orang tuaku, nggak ada kayak begitu. Kalau jelong susah juga buat ngelontong. Iya benar, makanya jangan bilang ngelontong lebih gampang dapat duit. Nggak semua sayang. Kalau jelong ya susah lah, nggak gampang lah. Itu aneh kayak di sepik Kak Gebi, kayak di snapik Kak Gebi, ya kan? Kak, Minggu masih di Hongkong? Masih, ayo kalau mau ketemu hari Minggu ya. Aku udah bilang yang lain kalau mau ketemu hari Minggu. Kak gak ke Rusia, ngapain gue ke Rusia anjir. Iya bener, tapi setidaknya gak boleh memberi pendapat kalau kakak gak tahu. Lah ngapain gue harus tahu? Gue gak perlu tahu dan gak perlu cari tahu. Wajar dong memberikan pendapat. Kita muslim yang diajarkan sama guru ngaji kita yang benar, ya, Islam yang benar, wajar kita memberi pendapat. Wajar, sangat wajar. Kenapa kamu bilang gak wajar memberikan pendapat? Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama di Indonesia pun, ya. Di luar negeri, ya gak usah kita compare luar negeri. Di Indonesia, setiap manusia berhak memiliki hak asasi yang sama. Kalian saja berhak melakukan zikir-zikir nyembah batu nisan kuburan. Kenapa gua nggak berhak untuk berkomentar tentang tentang hal yang baru gua lihat dalam agama Islam gitu loh. Kalau ngelontong cantik plus servis bagus ya Kak. Nah, servis bagus kalau nggak cantik juga pasti laku. Kalau servisnya bagus, harus ada plus minus sayang. Kalau kamu cantik, servis nggak bagus pun kamu akan dicari. Tapi kalau kamu nggak cantik, servisnya bagus, ya kamu juga akan dicari. Nggak usah bahas yang lain deh, itu mereka itu. Pada kekeh banget untuk aku ini apa namanya, googling, ngapain? Kak, itu tidak menyembah kuburan, tolong dah baca dulu. Lu goblok. Nah, dari tadi lu nyuruh gue baca dulu. Itu jelas di kuburan. Ya, itu jelas-jelas di kuburan. Batu nisan digini-giniin. Buat lu, mungkin lu pengikut agama itu, mungkin buat lu itu tidak menyembah. Tapi dengan kasat mata yang kita lihat, itu menyembah. Menunduk-nunduk di batu nisan kuburan itu apa namanya? Iya, itu goblok dia nih. Keker tadi dia suruh aku googling lah apalah nih. Nih orangnya nih. Nah, kalian mau komen deh. Udah jelas-jelas depan batu nisan. Iya, udah jelas-jelas di batu nisan. Sekarang logikanya lu bilang bukan nyembah batu nisan. Tolong baca dulu deh. Itu di batu nisan mereka begini-gini. Itu apa? Itu apa namanya? Lu kalau goblok gini loh, kalau lu pengikut ajaran itu, terserah lu ikutin aja. Dan kita sebagai orang Indonesia, yang kita mengetahui ajaran agama Islam yang benar diajarin, ya kita wajar dong kita berkomentar. Kita punya hak. Ya, siapapun berhak untuk berkomentar dengan apa yang kita lihat. Iya kan, dari tadi kakak kalau nggak tahu googling aja katanya. Ya ngapain aku googling agama yang aku tidak pernah tahu dan aku nggak pengen tahu. Ngapain lu suruh gue belajar agama sesat? Maksa banget, iya. Dia lihat itu batu cincin bukan batu nisan. Iya kan?
Keke dari tadi suruh googling, suruh cek lagi, suruh belajar. Ngapain gue harus belajar? Ngapain gue harus belajar agama yang tidak ada diajarkan sama agama Islam? Tidak diajarkan guru ngaji gue, ngapain gue harus belajar? Iya, setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan pendapat mereka dengan apa yang mereka lihat. Tidak boleh lu memaksa orang harus belajar agama apa itu sampai lu suruh cek Google. Mau ngapain lu maksa orang untuk belajar? Sama aja lu memaksa orang untuk mengikuti ajaran sesat. Iya kan, aneh kan? Itu bukan menyembah kuburan katanya. Lah terus batu nisan digini-giniin tuh apa artinya? Bukan menyembah kuburan katanya. Google juga gak selalu benar. Iya, coba aja lu pakai Google Maps tuh. Ya, sering orang disasarin pakai Google Maps. Malah perginya ke jurang. Pindah room yang sepaham dengan kau. Nur, iya, ngapain kau masuk di sini, kekeh banget gitu loh. Kekeh nyuruh aku belajar untuk agama yang kau anut. Kekeh nyuruh aku cek Google. Kekeh nyuruh aku cari tahu. Mau ngapain? Kau salah masuk room. Skip KGB. Aku lepas matanya ya. Iya kan, aneh si Nur ini. Nur. Jalan nggak guys? Apa nge-lag? Kak Gap, geng botol pada ngumpul. Terus aku disuruh nyusul gitu. Nggak bisa sayang, ke Eropa itu nggak bisa sembarang pergi. Harus ada visa. Aku nggak punya visa Eropa. Nanti bulan Agustus aku apply. Cantik kali kakak tanpa makeup. Masa sih mak? Kau nggak rindu mak sama Hongkong mak? Enak loh Hongkong loh mak pas summer gini. Yang dulu kita pergi kan 5 tahun yang lalu kan pas winter kan. Pas winter tuh nggak enak. Sekarang ini enak banget. Tapi si Nur minta di blok biar bisa masuk jadi anak-anak dapat. Olin sini Lalin. Eka lagi di Kambodia. Kambodia harem ah. Kambodia mah kotor kata si Mel. Olin sinilah nyusul kau ke Hongkong. Banyak laki-laki tipu-tipumu loh. Sama Sony. Cus lah langsung ke sini lah. Kalau ke sini stay sama aku. Aku sampai tanggal 2 kok di sini. Kerja mak. Kalau nggak kerja kemarin pengen banget ikut ke Hongkong mak. Ingin rasain kenti-kenti Hongkong. Sampai kapan kau di Hongkong? Sampai tanggal 2 mak. Sini lah nyusul. Enak di sini, nggak winter. Kemarin kita tuh salah bulan kita pergi ke Hongkong. Pas winter. Pas winter dulu dinginnya guys di sini. Hai Gemini. Kak ready nggak pengen cobain? Kamu nggak punya duit sayang. Jangan tanya ready. Yaudah ntar Eka bilang Sony kita di
Kapadokia sampai tanggal 29. Cus lah, 29 bisa lah kita sini. 29 kan, 30, 31, 1, 2. Nah pas 4 hari. Gak enak winter. Siangnya pendek. Iya, bukan masalah siangnya pendek. Dingin banget winter di Hong Kong itu. Enggak jadi pengen Iya jadi pengen kemarin ke Hong Kong. Kerupuk beku, iya kan? Kemarin kita tuh salah momen kita pergi. Happy birthday buat kalian yang ulang tahun. Kakak udah upload facial film, semoga cocok ya. Amin. Makasih. Ke Cina mak gap nggak bisa, sayang harus pakai visa. Emang Kenti Hong Kong gimana kak bentukannya segitiga kak? Aku pernah nyobain dulu tuh 5 tahun yang lalu aku nyobain Kenti Hong Kong. Tanya Mak Wede tuh. Mak Wede kesuruh ngungsi dulu. Mak, kau kamar sebelah dulu, aku mau ngewek. Aku mau ngewek berondong, say. Berondong Hong Kong gitu. Lupa tapi aku Kentinya. Ya Kenti koko gitulah. Barong. Iya kayaknya kodok lagi. Ada. Kakak KW Binjai kapan? KW Binjai apaan? Iya setelah makan siang. Allah Akbar. Kenti di sana sunat nggak mak? Kayak lupa aku. Kayaknya enggak deh. Orang Chinese kan di sini kan. Ke Korea kapan? Aku tuh waktu pas sebelum Covid tuh udah dapat visa mau ke Korea. Tiba-tiba bulan 3-nya lockdown. Pada bulan 4 mau ke Korea. Gak boleh nonton. Kenti HK lembek. Lembek gak ya? Lupa aku. 5 tahun. Udah 5 tahun yang lalu. Udah 5 tahun yang lalu. Ini belum ada guys. Aku belum ada ngewek-ngewek ini. Foto yang kamu posting seksi banget. Gak apa-apa. Hiburan buat netizen. Tidur sama siapa kak? Sama bantal. Semua Kenti juga lembek? Enggak dong, enggak semua dong. Kalau Kenti udah ngaceng kan keras. Tahan lama gak Kenti Hong Kong atau Kenti kuli keras? Lupa guys, tapi setauku enggak lah, enggak tahan lama lah. Tapi enggak tahu juga ya. Kenti UK lembek kak? Enggak semua juga. Tapi Kenti UK itu tapi aku bilang kan Kenti UK itu kecil-kecil loh. Terus kata temanku si Aisyah, kau salah ke si ini siapa temanku yang di UK itu, engkau salah katanya. Malah Kenti di UK itu gede-gede dibilang. Oh, aku bilang aku dapatnya kecil-kecil terus, aku bilang kalau di Bali. Ya berarti kau dapatnya kecil katanya. Kalau kau di UK sini gede-gede dibilang Kentinya. Nggak tahu lah ya. Mereka dapatnya di Bali kelinci-kelinci terus tuh Kenti bule UK. Gila ditanyain Amsterdam mulu, ini jelas-jelas lagi di Hong Kong. Iya kan, netizen ini dipikirnya ke Amsterdam itu nggak pakai visa kali. Nggak harus balik ke Indonesia dulu apply visa kayaknya. Makan babi haram tapi kakak tetap minum alkohol? Enggak, kapan aku minum alkohol? Lu bilang gue minum alkohol, kapan gue minum alkohol? Dan kapan juga gue minum babi? Makan babi. Gue makan babi seumur-umur cuma 2 kali doang. Tapi itu pun dikerjain. 1 kali dikerjain, yang 1 kalinya gak tahu. Sepupu gue lupa ngasih tahu itu babi. Nuggetnya. Kak, tur dong di Hong Kong. Tur apa lagi? Kau lu gak lihat storyku?
Enggak, Vesta Slim gak ada efek mules. Kak waktu masih nge-DJ gak minum alkohol? Tidak pernah. Boleh tanya semua sama klub sama IO apa semuanya. Gak pernah. Aku selalu mintanya ininya apa air putih sama jus. Kakek belum tidur, belum ngantuk sayang. Ini aku sambil ngecas tuh. Makanya tanganku begini nih. Sambil ngecas. Karena colokan casnya jauh. Kak Gaby ayo ke Karen Bali lagi. Lagi gak di Indonesia. Kak Gap ada rencana yang mau di OP lagi atau sudah puas sama bentuk tubuh wajah yang sekarang? Kalau wajah udah puas. Kalau tubuh aku mau buang implan. Jadi aku pengen ala-ala tetek kecil gitu loh. Tapi pantat besar gitu. Insya Allah soon lah ya. Tahun depan kayaknya kalau aku udah ready untuk lepas implan. Karena aku mau berangkat umroh juga. Jadi kalau kan nggak lucu kan umroh pakai ihram tapi tetek segede-gede gaban gitu. Jadi aku pengennya kalau umroh itu aku udah buang tetek gitu. Jadi kalau tetekku masih ada, masih besar, aku belum siap untuk lepas implanku, aku belum siap juga untuk umroh. Kak Gap body goals gitu olahraga atau treatment dokter? Aku minum Vesta Slim sama dibantu sama olahraga, sama makan yang sehat juga. Sama jaga makanan juga yang pasti. Banyakin minum air putih sama makan sayur. Implan mahal nggak kak? Tergantung. Kalau implan tetekku ini 10 tahun yang lalu 18 juta. Sekarang udah 27 juta di tempat yang sama. Bra ukuran berapa? Aku 36C. Amin, makasih doanya. Besok ngopi yuk kak di bawah. Ada coffee shop. Aku nggak bisa, sayang, capek banget. Kalau mau hari Minggu ketemu ayo. Hari Minggu aku udah janjian sama beberapa orang. Kalau mau ketemu ayo di hari Minggu. Ini aja teman-temanku pada ngajakin keluar, aku bilang enggak deh. Aku udah tepar banget, capek banget. Implan tuh ada kadaluarsanya ya. Sebenarnya sih nggak ada. Kadaluarsanya sih 10 tahun. Tapi kalau kita tidak ada problem sama implan itu, ya nggak masalah, nggak perlu diganti. Cuma aku pengen berangkat umroh dengan secara laki-laki, dengan secara fitrahku. Jadi aku tidak mau umroh itu pakai baju perempuan. Jadi aku pengen pakai ihram. Jadi kan nggak lucu juga kalau aku pakai ihram dengan tetekku yang 500 cc kayak gini. Terus tetekku kemana-mana gitu. Ya gak mau lah aku. Kalau dibuang implannya jadi size berapa kak? Ya paling 30. Jadi size berapa ya? 30, 31, 32. Gak ngerti ya, pokoknya jadi rata lah. Gak ada tetek lah. Amin, makasih doanya. Iya, ini tetekku 500 cc. Jadi nggak lucu kalau pakai ihram karena akan kemana-mana dan nanti takutnya malah mengundang hasrat laki-laki gitu kan. Makanya aku pengennya ya udah dilepas gitu. Lepas baru aku berani pergi umroh. Kalau sebelum aku lepas lepas tetekku, aku belum mau pergi umroh karena aku pengen umroh secara laki-laki pakai ihram. Sesuai dengan fitrahku, sesuai dengan aku sholat secara laki-laki, sesuai dengan keinginanku untuk meninggal secara laki-laki juga. Kalau diimplan bulatnya kulit tetongnya gimana? Kendor kah? Kendor lah pasti. Kendor kayak orang udah punya anak banyak. Kayak orang udah punya anak 3, 4 gitu. Amin. Terus pulang umroh gak punya tetek dong kak? Gak apa-apa lah. Aku udah 10 tahun kok bertetek. Udah bukan banci baru yang
heboh kali gitu punya tete. Udah 10 tahun mau 11 tahun aku ini betete. Ya, udah kenyang. Udah kenyang punya tete besar. Udah banyak apa lagi ya? Udah kenyang udah punya kayak tete besar. Mau ngapain lagi punya tete besar? Capek juga saya. Pundak itu sakit karena kan makin berumur ditambah tete besar, jadinya pundak tuh sakit. Pundak jadi berat gitu teteku. Takutnya nanti cepat bongkok. Amin. Iya, karena kan aku udah bilang sama keluargaku, biarkan aku menjadi seperti ini untuk saat ini, gitu loh. Tapi di saat aku kembali ke Sang Pencipta, aku pengen dikuburkan secara laki-laki dengan nama asliku di saat aku lahir, Dedi Aryadi. Dan aku pun ibadah sampai saat ini pun aku masih dengan secara laki-laki karena aku menghadap Allah kan, menghadap Tuhanku gitu loh. Dan aku juga mau umroh ya secara laki-laki, aku nggak mau pakai secara perempuan, nggak mau. Aku nggak mau main-mainin agamaku, aku nggak mau apa namanya ngebohongin penciptaku. Cukuplah hari-hari kayak gini. Hari-hari jadi perempuan, masa di saat lu ibadah, lu menghadap Tuhan lu, terus lu harus jadi perempuan, harus menipu Tuhanmu. Ya nggak bisa. Tidak, gini ya, tidak ada pembenaran. Kalau misalkan kayak ada yang transgender bilang, ya ada ustadz ini bilang, ustadz itu bilang, tidak ada pembenaran seperti itu. Tidak ada pembenaran. Kamu terlahir sebagai laki-laki, fitrahmu sebagai laki-laki. Ya, beribadahlah sesuai dengan fitrahmu. Sholat itu kan kita kan nggak perlu berjamaah. Sholat sendiri juga bisa. Ya kan? Sholat sendiri juga bisa. Tidak perlu berjamaah. Sholat sendiri tidak ada orang yang melihat. Siapa yang kamu malukan? Malah kamu harusnya malu kalau kamu menipu Allah. Tiba-tiba kamu sholat pakai mukena gitu. Sementara kamu difitrahkan, ya dilahirkan dengan fitrahmu sebagai laki-laki. Bunda Korla, lihat anakmu ini udah cerita meninggal. Aku mah cerita meninggal bukan baru kali ini guys. Sama teman-teman aku sering. Karena selalu kayak setiap, namanya kita manusia ya. Aku udah hidup kayak sekarang. Aku udah 37 tahun hidup. Pastilah ketakutan akan mati itu pasti ada. Ketakutan dengan dosa yang belum kita hapus itu ada. Ketakutan dengan kita yang masih belum taubat itu ada. Tapi beratnya untuk kita ninggalin dunia itu masih lebih besar dari rasa takut. Itu yang masih gimana ya, masih gambling. Paham gak sih kalian? Jadi ketakutan itu ada. Ketakutan mati, ketakutan dosa, ketakutan masuk neraka, ketakutan karena dosa belum dihapus. Cuma keinginan kita untuk ninggalin dosa ini sama ninggalin dunia ini masih besar gitu loh. Masih lebih besar. Makanya aku udah bilang Ola, lah target kakak 3 tahun lagi. Aku bilang sama Oli, semua sama teman-temanku, aku bilang targetku 3 tahun lagi aku harus pulang kampung. Aku bilang sukses atau tidak, punya sesuatu atau tidak, aku ingin pulang kampung. Terus kata teman-temanku kemarin, lu yakin pulang kampung? Lu udah biasa hidup di kota besar, udah biasa kemana-mana, tiba-tiba lu pulang kampung, lu mau ngapain gitu kan? Aku pikir enggak, aku pengen pulang kampung, aku pengen bisnis, aku pengen jagain orang tuaku, jagain mamaku gitu. Aku pengen bisnis di kampung, pengen bener-bener kayak udah ninggalin kita kan kalau mau ninggalin sesuatu, kalau full kita ninggalin nggak akan bisa. Ya, manusia itu tidak akan bisa langsung kayak instan bek gitu langsung taubat tuh nggak akan bisa guys, tidak akan bisa. Kita harus punya, kalau kita udah ada niat, nah niatnya dipertahankan.
Niatnya dipertahankan dulu nih. Baru nanti dengan treatmentnya dengan perlakuan kita itu harus bertahap. Tidak bisa kita tiba-tiba hari ini nih, udah gue pengen hijrah, udah gue pengen taubat. Nggak bisa. Lu pasti akan balik lagi ke dunia lu, ke masa kelam lu, pasti itu. Jadi tiba-tiba lu hari ini langsung lu memutuskan untuk taubat, lu memutuskan untuk hijrah, itu godaannya, cobaannya masih besar. Jadi harus bertahap, pelan-pelan dulu, dengan sedikit-sedikit caranya. Minimal diyakinkan dulu. Diyakinkan dulu hati. Ya, hati, ya semua berproses bener. Hati diyakinkan dulu. Niat dikumpulin dulu. Terus sedikit-sedikit, sedikit-sedikit dilakukan. Gak bisa secara instan tuh gak bisa. Makanya kalau ada orang bilang, lu kenapa gak hijrah? Lu kenapa gak taubat? Hey, lu dengan nyinyir aja itu lu belum bertaubat. Lu dengan menghina orang aja lu belum bertaubat. Jadi sebelum lu mengajarkan orang untuk bertobat dan hijrah, lu belajar dulu untuk diri lu sendiri. Karena taubat dan hijrah itu tidak instan. Tidak bisa instan. Aku udah semua, kalian bayangin aja guys, aku 37 tahun. 37 tahun, aku merantau ke Jakarta itu umur 13 tahun. Ya, merantau ke Jakarta umur 13 tahun. Sebelum ke Jakarta, aku udah ngerasain semuanya jenis narkoba kecuali putau. Ya, kalian bayangin aja dari umur 11 tahun aku udah ngerasain narkoba sampai umur 13 itu aku udah ngerasain semua jenis narkoba yang sekarang tidak pernah aku mau sentuh lagi gitu loh. Ya, alkohol, narkoba, semua udah aku rasain. Prostitusi, jadi germo, semua udah aku lakuin. Apalagi, gitu loh. Apalagi, ya udah tinggal nunggu waktunya untuk kita dipanggil sama yang kuasa aja. Tapi masa sih lu mau mati dengan dosa? Kan? Minimal ya dari 100 dosamu, ya 20% kehapus lah, gitu. Minimal dari 100 dosamu itu ya ada 20 atau 30% lah yang lu hapus. Biar nanti pas di akhirat itu gak berat-berat banget gitu loh. Lu ngenenteng dosa lu tuh gak berat-berat banget. Berarti KGB berprinsip tuh orangnya dan kena narkoba tapi pindah keluar kalau orang lemah tujuan hidup. Aku nggak akan tergoda guys. Aku kalau mau tergoda, lingkunganku banyak yang rusak sama narkoba. Ini aja ada temen sahabatku di kampung baru ketangkap kasus narkoba. Dari dulu dia nggak pernah berhenti. Ya, kasus sabu. Dari dulu aku pikir dia udah berhenti. Karena aku selalu nasihatin dia, gak usah lagi kau pakai begitu. Enggak lagi. Kau lihatlah badanku gemuk sekarang. Ternyata masih make. Baru kemarin ketangkap. Baru tadi Rama ngasih info. Temanku Sitri ngasih info. Jadi aku 3 tahun itu udah selesai gitu loh. 3 tahun aku ngerasain pakai narkoba. Dari umur 11 tahun sampai 13 tahun. Kalian bayangin aja. Umur 11 tahun itu masih anak kecil yang harus belajar. Ya, tapi aku bergaulnya sama orang-orang yang rusak. Tapi aku gak menyesal. Aku rusak di umur yang kecil kayak gitu. Jadi di saat aku udah merantau ke Jakarta, aku tidak mau merasakan hal-hal itu lagi gitu loh. Aku tidak mau lagi bercicipi narkoba. Makanya kayak sekarang aku udah gak mau. Mau diplekin sabu 1 karung pun di depan mata aku pun gak tergiur aku. Suges aja enggak. Iya, karena aku pikir udah aku cobain. Putau doang aku gak nyoba. Kalian bayangin aja.
Umur 11 tahun sampai umur 13 tahun, yang namanya sabu, namanya ganja, namanya inek, namanya arak. Apalagi aku cobain ya. Putau aja aku nggak nyobain. Putau aja nggak nyobain. Temanku pada pakai putau sampai beler-beler gini nih. Ya nyuntik pakai suntik-suntikan gitu. Aku nggak mau, itu doang yang aku nggak pernah mau. Karena memang dari dulu aku takut sama suntikan. Kalau aku dulu nggak takut sama suntikan, mungkin aku nyobain juga itu. Tapi bersyukurnya Allah, aku nggak pernah mau nyobain itu. Sekolah lulusan apa kak? Aku SMP nggak lulus. Bukan nggak lulus, aku berhenti sekolah dan aku kabur dari rumah. Aku kelas 2 SMP, aku berhenti sekolah, terus aku kabur ke Jakarta. Karena aku kalau kabur di Kalimantan, aku pasti ditemuin papaku lagi. Pasti papaku cariin. Tanya teman-temanku ya, Oli apa semuanya. Pergi party, kalau aku bilang enggak, mereka minum gitu ya. Kalau bilang enggak, enggak mau. Aku bilang, aku nggak akan mau. Nggak akan mau. Lu mau cekokin gue seapapun, mereka tuh ngerti aku. Mereka ngerti aku. Jadi kalau misalkan kayak aku pergi sama teman-temanku gitu ya, teman-temanku mabok, aku bisa nggak minum. Aku betah di klub gitu walaupun aku nggak minum. Karena dari zaman dulu pun aku nge-DJ pun aku nggak pernah minum alkohol. Di Jakarta sendirian, di Jakarta kerja di rumah bordil, tapi di rumah itu banyak anak Kalimantan. Kak Gaby takut nggak sama hantu? Aku takut sama hantu, sama manusia aku nggak takut. Sama aku takut nggak? Iya kamu. Enggak lah, aku sama manusia, sama orang mah nggak takut. Kalau sama hantu aku takut. Emang ada Kanza? Nggak ada Kanza. Kakak ada kepikiran mau nikah cewek? Nggak ada lah. Tidak pernah terbesit niat itu untuk menikah sama perempuan. Dan lu lucu pertanyaan lu. Mau nikah sama perempuan gimana? Terus gue ngewek perempuan pakai apa? Pakai jari gitu. Terus pakai kontol-kontolan gitu. Gue beli dildo pakai ikat pinggang. Jadi gue ewek di tiap malam pakai dildo gitu. Kadang-kadang aneh ya pertanyaan netizen gini ya. Bodoh, dia udah punya Meki tolol. Iya kan? Iya. Gue mau ngewek dia pakai apa? Pakai ubi, pakai timun, pakai terong. Kadang-kadang netizen nih pertanyaannya tolol gitu. Nanyanya yang nggak masuk akal gitu kan. Orang udah potong, orang udah punya Meki, lu tanya nggak ada niatan mau kawin sama perempuan. Gue mau kawin sama perempuan, ngewek dia pakai apa? Pakai remote TV, gue ewek tiap malam. Pakai remote AC, gue ewek tiap malam. Pakai baterai alkalin gitu, gue masukin dalam Meki-nya dia. Kadang-kadang pertanyaannya bodoh deh. Iya kan? Pertanyaannya bodoh. Pikirnya gue masih punya kontol kali. Nyesel nggak udah operasi kelamin? Nggak pernah nyesel. Untuk saat ini tidak pernah. Sampai saat ini, bukan untuk saat ini. Sampai saat ini tidak pernah. Tapi kita nggak pernah tahu kan, namanya manusia kan. Allah itu kan maha membolak-balikan hati manusia. Tapi insya Allah mudah-mudahan aku tidak ada rasa penyesalan. Karena kalau ada rasa penyesalan itu kita bakal depresi loh.
bakal depresi kan, karena ya nggak bisa dibalikin lagi gitu loh. Kalau misalkan tiba-tiba menyesal gitu kan, nggak bisa dibalikin lagi itu titit, mau digimanain coba. Nah aku berharap sih aku bisa nanti suatu saat insya Allah aku bisa hijrah tapi tanpa rasa penyesalan karena aku udah potong Kenti itu. Ya aku pengen hijrah, ya udah hijrah gitu. Aku nggak mau ada tetek lagi. Aku nggak mau melakukan apa namanya hubungan badan sama laki-laki, sama perempuan pun juga enggak gitu. Iya netizen ini ya bodoh kali pertanyaannya. Penku penku gambar rasanya kayak tetek. Mau gambar pakai tetek nih. Capek banget badanku guys. Kalbar musim gawai loh kak. Iya lagi gawe Dayak. Kalau keluar negeri kok mesti sakit masuk angin. Udah udah tua. Orang kalau udah umur di atas 30 itu udah gampang capek. Apalagi aku di sini tuh jalan kaki, naik MTR, terus panas-panasan, terus masuk lagi ke dalam ruangan yang dingin lagi. Ya gampang capek lah. Emang nikmat kalau berhubungan. Ya kalau nggak nikmat nggak mungkin gue bertahan pengen di ewe. Bodoh ya netizen ini, apa sih, kok bodoh sih. Kalau nggak enak di ewe ya nggak mungkin mau lah gue ngewe. Bohong banget kalau ada yang bilang ngewe itu nggak enak. Bohong. Yang udah pernah ngerasain ngewe pasti tahu ngewe itu nikmat. Bohong banget kalau misalkan bilang ngewe nggak enak, gue nggak suka ngewe, peler. Kak Gibi masih sakit hati nggak sama salon dan warung? Nggak pernah. Nggak pernah sakit hati, nggak pernah dendam. Kalau sakit hati aku mungkin nggak akan kayak begini. Aku pasti stres terus setiap hari. Kalau diperkosa baru nggak enak, ya tergantung juga. Kalau yang perkosanya ganteng dan ngeweknya enak ya enak lah. Kalau yang ngeperkosanya ganteng terus yang perkosanya juga enak, kalau perkosa terus dipakai dijilatin dulu gitu kan, gitu enak ya. Terus habis dijilatin dimainin dulu enak walaupun diperkosa. Kecuali diperkosanya nggak pakai si servis dulu, nggak pakai bikin enak dulu, kayak diperkosa kayak nggak dijilatin gitu, ya nggak enak lah perkosa kayak gitu. Jadi kalau kalian itu mau memperkosa, buat enak dulu. Yang mau kalian perkosa, jilat dulu pepeknya, dijilat kayak gitu, dijilat dulu sebelum diewe, biar orang juga nafsu. Jangan main asal pas memperkosa kangkangin masukin, ya nggak enak lah kayak gitu, sakit. Makanya kenapa orang nggak terima kalau diperkosa, ya karena nggak enak. Coba kalau enak, kalau kalian buat enak, kalau kalian buat enak dulu, kalau orang yang kalian perkosa kalian buat enak dulu, nggak akan kalian dilaporin polisi, ya nggak akan dia marah sama kalian, malah dia pasti minta lagi. Ini main perkosa langsung dihajar, dibengkek kakinya, dikangkangin, terus langsung dimasukin tanpa babi bu gitu. Ya nggak enak lah kayak gitu.
Sakit hati lah orang. Dilaporin lu ke polisi. Itu namanya lu bodoh. Kalau mau memperkosa itu dijilat dulu pepeknya. Ya, dijilat dulu, dibuat enak dulu, buat dia terangsang dulu. Jadinya dia keenakan. Kalian sendiri aja gak nyari laki. Aku lagi kecapean ini. Gak enak badan. Males nyari-nyari laki. Gelapnya, aduh, netizen nih ya. Capek aku ngadap gini terus. Tuh mukaku. Gini aja mukaku gak berubah. Gelapnya. Udahlah. Sama aja, bukan dalam goa juga akunya. Masih ada kelihatan gigiku. Mas perkosa aku lagi gitu, maksudnya nambah. Apa sih? Coba yang perkosa seperti kayak dia. Gimana kak? Bercanda ya guys. Jangan kalian jadiin pelajaran ini. Oh berarti besok-besok kalau mau perkosa orang dienakin dulu. Jangan, gak boleh. Ini bercanda. Ya, jangan pernah memperkosa orang. Jangan pernah melakukan seks dengan cara paksa. Ya, mau apapun dalih kalian, itu tetap namanya kriminal. Ya, kriminal dan kalian akan dipenjara. Gangbang enak gak kak? Enak, aku pernah di gangbang. Gak bercanda, memang betul kok. Memang betul apa anjing? Memang betul dijilat dulu biar enak gitu. Kalian suami yang perkosa kan gak apa-apa. Sekarang ada hukumnya. Kan? Dibuat kan di Indonesia kan? Suami perkosa, suami paksa istri untuk ML tanpa keinginan istrinya, itu kan ada hukumnya kalau nggak salah ya. Kayak digedong nggak, kentinya gedong lah, orang Batak dia. Gedong kalau orang Batak. Mendalil Wegom Pro untuk pemerkosaan, bener. Bener ini. Udah biasa. Biar aja suka-suka mereka. Gangbang itu diapain sih, jelasin. Gangbang itu dia rame-rame sayang. Kayak misalkan kayak kita cewek nih ya, kayak aku cewek sendiri. Terus laki-lakinya 3 orang, laki-lakinya 4 orang gitu. Itu namanya gangbang. Kayak dia disunat gak mak? Kemarin dia habis sunat. Agak lain hukum sekarang, ya kan? Masa sama istri ngewe istri sendiri, kalau istrinya nggak mau diewe, di ini sih ada hukumnya sih, di penjara. Hai Magda, makasih. Kak Gebi pernah diewong sampai susah jalan nggak? Enggak pernah lah. Susah berak sering. Kalau diewe sampai susah jalan ya nggak pernah. Tetap bisa jalan lah. Emang yang diewe tapak kaki. Yang diewe kan lubang pantat atau lubang pepek. Yang buat kita jalan itu kan kaki. Emang yang diewe betis gitu. Yang diewe tapak kaki. Kan bukan. Kan lubang pantat atau lubang pepek yang diewe. Ya tetap bisa jalan lah. Cuma kalau ditanya pernah nggak bisa berak, nggak bisa berak nggak? Iya pernah. Sakit gitu nggak bisa berak pernah.
Kalau nggak bisa jalan ya pasti tetap bisa jalan lah. Kaki kita kan nggak diewe tapak kaki kita. Kok pantat kak? Kok pantat kak? Apa enak? Enak lah. Enak pantat diewe itu. Rasanya kayak kalau lewat dubur tuh gimana kak? Rasanya kayak berisi aja. Kayak lubang dubur ada isinya. rasanya, rasanya ya ada kayak ada isinya gitu. Jadi lubang dubur tuh kayak ada isi gitu. Kayak padet gitu. Ada teong yang nggak ada lah. Bersihin dulu lah. Dibersihin dulu. Berisi tai. Bener-bener penghuni neraka ya. Iya, nanti kita kan udah di neraka kan bareng-bareng. Apa kabar? Nggak ambeien kak, enggak lah. Justru ambeien sembuh kalau di ewe pantat ambeien sembuh, masuk langsung. Ambeien kan pantat keluar kan. Nah kalau di ewe jadinya apa coba? Pantat kalian masuk ke dalam. Bebek aja ngewe pantat sama pantat. Bebek kalau ngewe kan kayak gitu, pantat habis ngewe pantat, habis itu pas dikeluarin spiral kan jadinya kan. Anjing aja ngewe pantat ke pantat kan. Anjing tuh ngewek pantat loh guys. Anjing bebek itu ngewek pantat loh. Jadi berbanggalah kalian yang kalian bisa ngewek pantat. Berarti kalian itu sejenis anjing, sejenis bebek. Nggak pedes kak. Selesai pantat dewe nggak lah kan pakai pelicin. Pakai pelicin. Berdarah nggak kalau gede banget titiknya? Ya, kalau gede banget ya kadang berdarah sih, luka sih. Pas ngewong pantat jangan banyak makan, nanti keluar digigit. Makan sambal dulu biar anget. Makan sambal dulu jadi biar titik yang masuk anget gitu. Pas keluarnya dicari sambal belacan. Iya kan? Enak tuh kalau kalian kalau nggak ada apa cobek atau lesung batu mau bikin sambal, masukin cabai dalam bool. Terus kalian ewe tuh, masukin cabai, masukin bawang, masukin terasi dalam bool. Terus kalian goyang tuh, kalian ewe bool. Jadi pas dikeluarin gini, prepet, itu jadinya sambal terasi. Jadi sambal terasi jadinya itu. Diulek. Mesti diulek.
Umur berapa melakukan hubungan badan? Umur 10 tahun. Kalau dijilatin sedap banget. Iya emang enak banget. Berapa kali digengbeng kak? Ratusan. Allah Akbar, la ilaha illallah. Keenakan sampai mentok. Enak lah sampai mentok. Kata siapa gak enak kalau sampai mentok? Enak berasa pengen keluar tai gitu. 10 tahun diperkosa ya enggak diperkosa. Aku yang nyerahin diri. Akunya yang gatel, aku nyerahin diri. Tapi gak diewe. 10 tahun itu aku hanya diajarin ngisep peler. Ngisep peler gini. Kayak gitu. Terus aku diewe umur 11 tahunnya. 11 tahunnya baru aku diewe. Sama siapa pertama kali melakukan, laki-laki atau perempuan? Laki-laki lah. Masa sama perempuan? Gak ada sejarahnya aku sama perempuan. Dibayar berapa kak? Ya gak dibayar lah. Kok masih umur segitu mana ngerti duit? Dieweknya pakai apa pelicinnya pas 11? Enggak, pakai minyak goreng. Pakai minyak goreng. Pernah lah sama customer dua Bangka. Bener-bener tua banget pernah. Bener-bener pas datang itu udah rambutnya putih, jalannya bongkok. Bener-bener tua banget. Enggak pakai minyak goreng, masa pakai minyak kayu putih. Dulu kan nggak ngerti pakai apa pelicinnya. Ngeweknya juga sama anak seumuran, sama-sama umur 11 tahun, sama anak umur 12 tahun yang ngewek aku. Jadi kan kita masih nggak ngerti mau masukinnya pakai apa. Terus diewek sama yang tua itu ya diewek lah. Namanya juga kalau kita kerja ya, makanya jangan kalian pikir anak enak gitu jadi lonte. Enggak lah, ya lonte nggak semuanya enak. Tidak takut kena penyakit kelamin. Terus gunanya kondom ada Circle K itu buat apa? Ditiup, buat jadiin balon ulang tahun. Gunanya ada jual kondom di Indomaret, di Alfamaret, di semua grocery itu. Gunanya untuk apa itu kondom? Untuk dipajang doang. Untuk dijadiin balon udara, terbang gitu, pakai balon, pakai kondom. Nah kadang netizen nih ya, antara bodoh atau polos gitu. Rasanya apa main sama lu ngomong enak lah. Fetisku curhat di kornea mata. Lu cobain lah kornea mata lu sendiri. Kak pas ngelontong pernah klimaks? Nggak pernah lah. Masa nggak pernah? Masih keluar peju, masih lah. Laki-laki tuh masih keluar. Beda sama perempuan. Perempuan kan umur 50 tahun ke atas kebanyakan udah menopause.
Kondom bisa sobek kalau titiknya gede. Ya kamu harus pinter. Kondom itu ada banyak tipe. Kamu mainnya di Indonesia mulu sih. Jadinya kamu nggak tahu tipe-tipe kondom. Kita tuh harus punya banyak tipe kondom. Jadi kita tahu kalau tiba-tiba kalau titik tamu kita kecil, kita kasih kondom yang khusus. Kalau titik tamu yang besar, ada kondom khususnya. Kak, operasi puting payudara juga apa karena sering diisap? Enggak operasi sayang. Itu karena ini apa namanya? Sering dikenyot. Kenyot sama tikus kalau tidur. Kerusuk-kerusuknya. Kan jadi cewek cantik banget karena asalnya kamu cowok ganteng. Enggak lah, aku gak pernah jadi cowok ganteng. Aku dari kecil juga udah cantik. Jadi cewek-cewek tomboy. Pernah gak kondomnya ketika ketinggalan di pantat? Ya gak pernah lah. Gimana ceritanya kondom ketinggalan di pantat? Sekarang di sini jam 1. 1 menit lagi jam 1. Bentar lagi mau tidur nih, mataku udah merah nih. Pernah main sama bule KGB? Enggak sayang, aku gak pernah main sama bule. Aku mainnya sama pale terus. Ngapain aku main sama bule? Aku kan perempuan, masa aku mainnya sama bule? Ya mainnya sama pale lah. Kak, kalau main putingnya suka diisap kakak? Nggak suka sayang, aku sukanya digigit. Pernah gak ngelontong sampai subuh? Nggak sampai subuh sayang, sampai siang aku kalau ngelontong. Sampai terang matahari gitu. Kak, pernah nggak dijilat teteknya? Nggak pernah sayang, diludahin sering teteknya. Kak Gap, gimana cara tahu kalau kamu itu HIV or not? Ya cek lah, dicek terus. Untuk apa di mana-mana sekarang ada buat ngeceknya? Ada yang di puskesmas, ada yang mandiri. Alatnya kan sekarang ada. Tinggal kamu beli aja di apotek. Kakek pernah gak sih Mekinya gak berasa pas main baal gitu? Pernah kesemutan. Kalau kelamaan duduk. Kak Gap, kapan alisnya dibenerin? Kenapa dibenerin? Ini kan alisku alis asli. Tuh. Nah. Ini mah tinggal dicukur juga udah bener lagi. Cuma keluar negeri kan gak boleh bawa silet-siletan. Ini mau dibenerin gimana? Kak pernah dapat fetish ketek gak? Sering. Maksud aku kamunya gimana? Tamunya gimana kita tahu mereka HIV? Apa diminta hasil tesnya sebelum main? Lah si bodoh. Ya enggak lah. Ya kan pakai kondom. HIV itu tidak menular dengan cara bersentuhan badan. HIV itu tidak menular dengan cara berbicara.
HIV itu tidak menular dengan cara kita makan satu piring berdua, satu gelas bersama, bekas botol, bekas minuman yang mereka kita minum lagi. HIV itu tidak menular dari ciuman. HIV hanya menular dari darah ke darah dan dari berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Makanya kamu belajar lagi sayang tentang HIV sebelum kamu bertanya tentang HIV. Di Google banyak tuh. Pernah nelan sperma enggak? Jijik gak enak. Gak malu ya hasil duit ngelontong? Ngapain malu? Kan gak pakai badanmu. Ngelontong juga kan gak pakai badanmu, gak pakai pepekmu, gak pakai bobolmu. Pernah ada yang minta diberakin gak? Pernah lah. Kakak suka nyepong. Enggak sayang, kakak sukanya disepong. Kak pernah diewek sama Kenti besar dan orang mana? Enggak sayang, semua yang ngewek Kentinya kayak Lidi. Dibayar berapa ngewek Kak Gebi? Dibayar nasi padang sayang sebungkus. Sedih. Bayaran paling mahal berapa Kak? Paling mahal nasi makan restoran. Maiki kakak dalam gak? Enggak sayang, gak ada lobangnya. Suka dicipok gak? Enggak, sukanya digebuk. Kalau dapat yang fetis ketek biasanya diapain Kak? Dikasih aja ketek. Gak mungkin fetis ketek terus dikasih tapak kaki. Paling males kalau ngewong Kenti yang bulunya lebat. Ya cukur lah. Kangen gak sama kakek Haji Najis? Kak ceritain yang sama kayak orang India. Apalagi? Aduh capek gue. Pernah ngentot. Apa lagi nih? Pernah gak ngentot sama artis Indonesia? Pernah gak ya? Pernah gak ya? Gak pernah. Gak pernah, aku gak pernah ngentot. Gak pernah ngentot, aku masih perawan. Pepekku gak ada lobang. Jadi aku gak pernah ngentot, aku masih perawan. Aku gak pernah dientot. Jadi bener-bener aku gak pernah ngerasain namanya kontol. Kontol seperti apa? Aku tidak pernah merasakan nikmatnya kontol. Pengen digengbang berapa laki-laki? 1 RT kalau bisa. Tapi bingung mau masukin ke lubang mana. Kan gak ada lubang. Aku berak aja dari pori-pori. Kak Gebi pernah ngewek sama orang luar negeri? Gak pernah sayang, sama orang luar angkasa kakak ngeweknya. Kakak ngeweknya sama orang luar angkasa. Dalam sehari bisa berapa kali ngewek? Gak kehitung pokoknya. Kak Gep, Kak suka di Meki atau suka di anal? Sukanya di hidung sayang. Kayaknya Kak Gebi udah mulai ngantuk ini jawabannya. Pertanyaan mereka nih bodoh, capek aku.
Ini netizen yang mana sih? Kalau netizenku yang lama pasti udah pada ngerti, pada pinter. Nggak pernah mereka menanya-nanyakan hal-hal yang udah sering biasa aku ceritakan, yang sering aku bahas. Ini nggak tahu netizen ini datang dari mana nih? Kak Gaby ngewek sama cowok Mars dan Pluto, iya kan? Nggak tahu mereka ini, weh. Kayaknya dari mana datangnya? Kalian keluar dari mana sih? Dari lubang tanah? Hah? Berteman sama semut kalian, sama ulat, sama cacing. Iya kan? Kalau yang followerku lama itu kan nggak nanya kayak gini karena udah hafal sama aku biasa cerita apa gitu. Ini mah netizen baru ini. Iya, teman kalian dari tanah ya. Teman kalian cacing undur-undur. Kalian sejenis undur-undur. Sejenis cacing pita kalian. Cacing dipitain. Kak Gaby kalau sekali di Ewang dibayar berapa kak? Udah dibilang dibayar nasi padang. Nasi padang. Bayar nasi padang. Untuk pepek gadang. Netizen. Apa sih kalian ini? Dari tadi pertanyaannya kayak orang bodoh loh. Sejak kapan Kak Gaby pepeknya buntu? Udah, ngantuk aku udah jam 1 lewat 10 menit ini. Bye-bye.